Jadi ini value chain-nya Porter, sering dibahas di perkuliahan manajemen, namanya SCM. Jadi perusahaan itu ada yang menghasilkan margin dan profit. Nanti coba dicari bedanya margin, profit, itu omset itu pasti beda. Jadi profit itu keuntungan bersih, margin itu keuntungan kotor, seperti itu. Kemudian kalau omset itu jumlah penjualannya berapa. Nah, perusahaan ada menghasilkan margin dan profit. Kemudian di dalam proses menghasilkan produk tadi ada proses di sana, ada inbound, ada operation, outbound, kemudian marketing, kemudian pelayanan, didukung oleh infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi, dan procurement. Nah, ini coba, di sini coba nanti juga dilihat di internet ya. Upstream activities, downstream activities, dari hulu ke hilir. Artinya apa? Jadi produk itu tidak langsung sebetulnya jadi. Produk itu sebetulnya kan dari beberapa komponen. Namanya nanti saya contohkan di sini. Ini adalah mobil. Nah, mobil itu tidak namanya ini mobil Honda ya. Bukan Honda sendiri yang akan menciptakan ban, kemudian menciptakan jok mobil, kemudian pintu. Nah, bisa jadi Honda itu untuk memproduksi sebuah mobil itu dari berbagai supplier. Dia tidak membuat sendiri. Nah, ini contohnya. Jadi ini juga sudah contoh supply chain atau value chain atau rantai pasok. Jadi ada beberapa komponen, suppliernya berbeda, kemudian oleh perusahaan mobil itu dirakit. Setelah dirakit, kemudian dimasukkan ke dealer atau distributornya. Nah, ketika sudah sampai ke dealer, baru bisa sampai konsumen. Nah, inilah yang disebut dengan value chain. Kalau ini contoh yang lain, jadi ini perusahaan, namanya perusahaan mie. Nah, perusahaan mie ini untuk bisa menghasilkan mie itu banyak sekali supplier 1, supplier 2, supplier 3. Nah, setelah supplier mengirim bahan baku mie, kemudian perusahaan mie mencetak atau membuat mie itu. Nah, setelah dibuat, masuk ke sistem informasi pencatatan, dimasukkan ke gudang, kemudian ada yang dikirim ke dealer, ada yang langsung dikirim ke distributor, atau langsung direct sale atau penjualan langsung. Kemudian selanjutnya ada retailer, retail baru masuk ke customer. Inilah yang disebut dengan supply chain management. Jadi dari bahan baku, kemudian produksi, setelah produksi kemudian masuk ke warehouse, gudang masuk ke retailer atau pengecer, dan juga sampai customer. Nah, sebetulnya kalau dilihat di sini website ini kan, ini yang kita akan pelajari nanti yang lebih detail ini, bagaimana teknologi informasi itu mendukung proses bisnis ini di dalam supply chain. Mudah-mudahan sudah paham. Kalau tidak paham ya kita. Nah, tugasnya adalah mengambil contoh sebuah perusahaan. Kalau yang paling bagus adalah kalau Anda bekerja ya di perusahaannya Anda masing-masing. Kalau tidak ya silakan ambil contoh di internet atau di mana saja. Jadi buat manajemen rantai pasok, perusahaannya apa, kemudian di sini ada deskripsinya perusahaan itu seperti apa. Kemudian kalau dia produk ya pastikan produk ya,
agar kita lebih mudah menjabarkan bagaimana dari proses supplier kemudian produksi itu prosesnya seperti apa. Nah, jadi itu tugasnya, jadi membuat sebuah bagan ini kemudian dilengkapi dengan nama perusahaannya. Tugas ini tidak harus hari ini dikumpulkan, tapi kalau dikumpulkan